Selama Opung Luhut menjadi pejabat di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, saya tidak begitu tertarik dengan statement-statement yang dikemukakan dan dikutip oleh jurnalis. Tetapi baru-baru ini atau beberapa hari yang lalu saya begitu bangga memiliki seorang tokoh sekeren dan nasionalis Opung Luhut Binsar Panjaitan. Belum pernah saya mendengar seorang pun pejabat di Republik Indonesia ini membicarakan hal-hal yang sangat substansial mengenai kenakalan negara kecil seperti Singapura tetapi mampu mengontrol ekspor Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat. Jujur saya sangat tercengang dengan perkataan Opung Luhut dengan enteng tanpa beban mengatakan, sudah saatnya Indonesia harus memiliki jalur ekspor langsung ke China atau kemana saja tanpa melalui Singapura. Opung Luhut dengan cekat mengatakan ke depan kapal-kapal dari Sumatera Utara bisa langsung ke China atau ke Eropa dan negara-negara lain tanpa melalui Singapura. Bagi kami ini adalah satu-satunya kebijakan strategis dan sangat berlian dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, dan jika ini konsisten dilakukan maka mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju bukanlah ilusion belaka tapi dalam beberapa tahun saja segera akan menjadi kenyataan. Seperti yang kita ketahui, Singapura adalah negara kecil, tidak memiliki sumber daya alam, jumlah penduduk sangat sedikit tetapi Singapura dapat menjadi negara perdagangan terbesar di ASEAN bahkan masuk 5 besar di Asia. Pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya Singapura dapat memanfaatkan letak strategisnya di tepi Selat Malaka sekaligus dapat menerapkan satu sistem manajemen pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 tercatat, negara Singapura menduduki urutan pertama penanaman modal asing di Indonesia dengan nilai 14,35 miliar dolar Amerika. Tapi mengapa Opung Luhut begitu berani menghentikan semua transaksi perdagangan Indonesia untuk tidak lagi melalui Singapura? Jawabannya pemerintah Indonesia sudah sangat mengetahui. Pemerintah Indonesia sudah sadar dan tidak mau lagi Indonesia dijadikan objek penopang sumber pendapatan Singapura. Hal ini karena sebetulnya dari tahun 1960 Singapura sudah meletakkan perannya sebagai broker komoditi dari Indonesia. Tidak menjadi rahasia, Singapura adalah negara kecil tempat pelarian para bandit dari Indonesia. Singapura tempat penyimpan harta kekayaan konglomerat Indonesia sekaligus pusat transaksi komoditi ekspor Indonesia. Hal ini begitu mudah terjadi karena arus komunikasi dan informasi perdagangan dunia dikuasai oleh Singapura. Banyak sekali pembeli hasil tambang dari Indonesia seperti bauksit, timah, nikel, batu bara dan minyak bumi masuk pasar Eropa dan Amerika tapi transaksinya diatur oleh Singapura. Hasilnya sudah pasti sebagai penengah Singapura yang menentukan harga pasar. Sistem perdagangan yang diterapkan Singapura sesungguhnya tidak salah. Dengan manajemen international trading system, Singapura dapat berperan sebagai buyers sekaligus sellers. Mereka para pengusaha Singapura mengikat kontrak sebagai pembeli hasil tambang dari Indonesia. Mereka memiliki modal besar mampu membayar kemudian barang dari Indonesia itu kembali dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang tinggi. Jujur kita harus akui sistem perdagangan yang dibina Singapura bukanlah sesuatu yang salah dan tidak dilarang. Tetapi perjalanan waktu telah menyadarkan pemerintah Indonesia supaya lebih memanfaatkan semua potensi sumber-sumber kekayaan Indonesia agar lebih memiliki nilai ekonomis harus keluar dari mata rantai sistem perdagangan Singapura. Kita bisa bayangkan dari tahun-tahun 1977 sampai tahun 1980 Indonesia sebagai negara penghasil minyak mentah telah memproduksi minyak mentah sebanyak 1,77 juta barel. Minyak mentah ini lalu diekspor ke Singapura setelah diolah oleh pabrik minyak di Singapura, lalu kembali Singapura menjualnya ke Indonesia baik dalam bentuk solar atau bensin, tentu dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini sudah berlangsung dari tahun 1980 sampai tahun 2015 dievaluasi oleh Presiden Jokowi dengan tutupnya PT Petral karena dianggap merugikan Indonesia. Begitupun komoditi hasil tambang timah dari Indonesia dapat dibayangkan Singapura memegang lisensi perdagangan timah di Asia.
Indonesia tidak dapat menjual kemanapun tanpa melalui Singapura dan sudah pasti harga jual ditentukan oleh Singapura, bukan Indonesia sebagai pemilik barang. Ini kan hal-hal yang aneh. Satu hal yang dimiliki Singapura dari negara-negara internasional adalah trust atau kepercayaan negara-negara internasional terhadap Singapura. Mereka negara-negara Eropa, Amerika bahkan Asia Barat dan Timur ingin membeli bahan tambang dari Indonesia dengan nilai transaksi besar. Mereka memerlukan jaminan keselamatan dananya walaupun keuntungan kecil. Pada sisi ini Singapura hadir sebagai penengah, memberikan jaminan keselamatan bagi dana pembeli bahan tambang serta jaminan barang yang dipesan sampai ke negara impor tepat waktu sesuai perjanjian. Berpijak dari pengalaman yang sudah-sudah dengan keinginan besar pemerintah Indonesia untuk melepaskan rantai perdagangan Indonesia dari Singapura, maka pengusaha-pengusaha Indonesia harus berbenah menyiapkan diri. Jadilah pengusaha Indonesia yang baik, amanah, jujur dan memiliki daya saing dalam perdagangan internasional. Pengusaha Indonesia harus lebih profesional dalam segala hal baik mencangkup produksi, pengemasan, pemasaran sampai pengangkutan, semuanya harus memenuhi standar internasional. Dan yang lebih penting lagi, pengusaha Indonesia harus menjaga trust atau kepercayaan pembeli. Saatnya Singapura ditinggalkan. Indonesia sebagai negara besar harus berdaulat dalam segala hal.